Republik Wayang kali ini akan bercerita dengan judul Di Bawah Kebesaran Nama Keluarga. Walau sejak lahir sudah bikin huru-hara karena tali pusarnya tidak bisa putus, Gatotkaca sesungguhnya kurang menonjol fungsinya dalam pemberitaan di Republik Wayang. Namanya tenggelam dalam kebesaran nama sang ayah dan paman-pamannya kecuali saat dia menggantikan sang paman dihajar peluru kendali Kunta yang dilepaskan oleh Adipati Karna. Nama Gatotkaca itu sendiri berarti rambut gelung bundar. Gatot artinya sesuatu yang berbentuk bundar dan kaca artinya rambut. Saat lahir memang telah bergelung rambut bundar di atas kepalanya. Tali pusar itu akhirnya bisa diputus dengan warangka senjata Kunta, tetapi warangka itu sendiri ikut masuk ke dalam perutnya yang nantinya tertembus oleh senjata Kunta saat Perang Baratayuda hari ke-15. Putra dari Bima dan Dewi Arimbi ini menurut pecinta wayang walau digambarkan sebagai tokoh yang berotot kawat dan bertulang besi ternyata tidak menonjol sekali. Jasa Gatotkaca yang paling kelihatan dan sering diceritakan para dalang justru saat lahir. Waktu masih bayi menjadi andalan para dewa menghadapi amukan Kalasakipu dan Kalapracona, raksasa yang menyerbu kahyangan yang akhirnya takluk pada Gatotkaca. Gatotkaca sangat dekat dengan sepupunya Abimanyu. Biasanya mereka berperang berpasangan. Gatotkaca menyambar dari atas sedang Abimanyu menghadapi musuh di darat. Di Republik Wayang ternyata pasukan lintas udara bekerja sangat erat dengan infanteri, sesuatu yang jarang terjadi. Perasaan sayangnya Gatotkaca terhadap Abimanyu menyebabkan dia melakukan kesalahan yang sangat fatal, yaitu saat Gatotkaca terpaksa membunuh pamannya yang bernama Kalabendana. Paman yang sangat menyayangi dan mengasuhnya sejak kecil ini dibunuh untuk menutup mulutnya saat melaporkan kepada Siti Sundari, istri Abimanyu, bahwa Abimanyu akan menikah dengan Dewi Utari. Kalabendana bersumpah akan menunggu Gatotkaca saat Perang Baratayuda. Momen ini juga yang menyebabkan matinya Abimanyu dalam perang tersebut karena Abimanyu juga bersumpah mengaku masih bujangan di hadapan Dewi Utari. Kalau ternyata saya sudah menikah, biarlah saya terbunuh dengan tubuh hancur oleh panah. Itulah yang terjadi, Abimanyu melakukan sumpah palsu. Gatotkaca juga memperoleh kekuasaan di Pringgodani dengan cara kekerasan. Kedua pamannya Brajamusti dan Brajadenta terpaksa harus saling bunuh. Jalan darah ditempuh hanya karena kekuasaan taruhannya. Sebagai generasi kedua dari Pandawa, Gatotkaca yang dianggap sebagai leadernya kadang bertindak ceroboh dan kurang perhitungan seperti saat mengadakan latihan perang-perangan untuk menghadapi perang nanti tanpa minta pertimbangan atau izin dari para Pandawa. Kebetulan putra para Kurawa juga ada di sana. Akibatnya terjadi perkelahian antar mereka dan celakanya justru Gatotkaca kalah melawan Dursala, putra Dursasana. Bukan nama baik, malah malu yang diperolehnya. Hal ini kemudian menyadarkan Gatotkaca untuk berlatih lagi dan akhirnya nanti bisa menang saat ketemu lagi dengan Dursala. Gatotkaca dan saudaranya dari angkatan muda Pandawa hidup pada saat yang kurang tepat, saat dimana para Pandawa ayah dan paman mereka masih memegang peran penting. Mereka mencari jati diri dengan kenakalan anak muda yang kadang tanpa perhitungan, mengandalkan kekuasaan keluarga dan akhirnya menjadi korban untuk kejayaan keluarga. Mereka tidak bisa lepas mengembangkan bakat yang ada pada mereka. Kesalahan yang mereka perbuat pun dilindungi dan dimaafkan oleh para Pandawa, bukannya ditegur, dengan alasan mereka sangat diperlukan saat perang nanti. Akhirnya satu generasi yang sebetulnya punya potensi sangat besar dalam diri Gatotkaca dan Abimanyu serta saudaranya yang lain terpaksa hilang untuk tujuan politik dan kekuasaan keluarga. Mengorbankan yang muda untuk menyelamatkan yang tua, sungguh ironis. Semoga hal ini hanya terjadi di Republik Wayang, tidak di negara kita tercinta ini. Walau sejak lahir sudah bikin huru-hara karena tali pusarnya tidak bisa putus, Gatotkaca sesungguhnya kurang menonjol fungsinya dalam pemberitaan di Republik Wayang. Tenggelam dalam kebesaran nama sang ayah dan paman-pamannya kecuali saat dia menggantikan sang paman dihajar peluru kendali Kunta yang dilepaskan oleh Adipati Karna.